Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul kembali dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Pertama-tama ucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja boleh mempercayakan saya melalui Ibu Gembala, mempercayakan saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah sekitar 2 minggu ya saya tidak berdiri di depan Bapak Saudara. Tapi kiranya Tuhan tetap memberkati kita dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul Hidup yang Bertumbuh. Hidup yang bertumbuh, katakan bersama saya 2, 3. Hidup yang bertumbuh. Puji nama Tuhan, kalau beberapa minggu kemarin Bapak Saudara kita mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh. Ya, dan minggu depan kita juga akan mendengarkan hal yang sama ya. Saya akan menyampaikan tentang 9 rasa dalam satu buah, tetapi dengan penyampaian tentunya yang berbeda, yang saya bagi-bagi dengan beberapa kelompok Bapak Saudara. Tetapi minggu ini Bapak Saudara, kita akan mendengarkan khotbah yang bertemakan berhidup yang bertumbuh. Buah tidak akan pernah dapat dihasilkan oleh sesuatu yang tidak bertumbuh. Kenapa kok dikatakan buah? Karena bertumbuh, Bapak Saudara. Kalau kita biasanya melihat sebuah mesin atau apapun ya, yang benda mati, biasanya hanya bisa menghasilkan sesuatu produk atau barang, tetapi tidak pernah bisa menghasilkan buah, Bapak Saudara. Makanya perbedaan dari perbedaan dari produk sama buah adalah nyata ya. Kalau buah itu harus bertumbuh. Ya, tidak instan biasanya. Kalau sesuatu yang instan itu tidak bertumbuh. Ya, sesuatu yang mati itu tidak bertumbuh dan tidak bisa menghasilkan buah, tetapi sesuatu yang hidup itu bisa menghasilkan buah. Bahkan sebelum berbuah kita ingat bertumbuh terlebih dahulu. Jadi buah harus timbul dari sebuah kehidupan. Manusia pun demikian Bapak Saudara. Selama ia masih mati secara rohani, ya, kalau ada dosa, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus segala dosanya, Bapak Saudara, dia masih mati secara rohani dan dia tidak bisa bertumbuh. Seperti itu Bapak Saudara ya. Sekalipun diberi pupuk apapun, ya, khotbah tiap hari mendengarkan, tetapi kalau belum benar-benar menyerahkan diri untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dia tidak bertumbuh Bapak Saudara. Akan pengenalan Tuhan. Mungkin sudah diberikan asupan ya, soal moralitas, etika humanistik, peraturan-peraturan. Mereka tidak akan tetap bertumbuh Bapak Saudara. Ibarat batu yang disirami air pupuk, tentunya tetap tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah Bapak Saudara. Justru kadangkala batu kalau ditetesin air malah berkurang dia ya, bukan bertumbuh. Seperti itu Bapak Saudara. Sehingga sangat dipentingkan ketika anak-anak Tuhan, tentunya orang-orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki hidup yang bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh berarti tanda-tanda kita belum sungguh-sungguh terima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya ikut-ikutan, kita hanya senang-senangan di gereja ya, daripada nganggur hari Minggu seperti itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, Kristus Yesus memerdekakan kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu otomatis Roh Kudus hidup dalam kita. Roh Kudus memimpin kita, Bapak Saudara. Seperti itu Bapak Saudara. Dan kita akan baca ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25 saja. Ya, karena 26 ikut pasal selanjutnya Bapak Saudara. Kita akan buka bersama-sama Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai yang ke-25. Kita seperti biasa kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-16, Bapak Saudara ayat 17. Lalu di ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu Galatia 5 ayat 16 sampai 25 dengan perikop hidup menurut daging atau roh.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bersama-sama 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Katakan amin, saudara. Puji nama Tuhan. Ya cukup panjang tetapi pemaknaannya beberapa kali sebelum minggu ini sudah sempat dijelaskan oleh beberapa hamba Tuhan, Bapak Saudara ya. Tapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan tentang pertumbuhan rohani, tentang hidup Bapak Saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus hidup oleh roh, ya hidup di dalam Kristus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita akan melihat tips-tips. Ya, tips-tipsnya seperti ini ya Bapak Saudara. Bagaimana kita memiliki hidup yang bertumbuh. Ya, bagaimana kita memiliki hidup yang bertumbuh. Pertanyaan seperti itu Bapak Saudara. Apakah dengan usaha kita? Saya akan sangat berusaha berbuat baik. Saya akan sangat berusaha menjadi orang yang disukai semua orang. Saya akan berusaha melakukan hal ini, itu. Saya akan dermawan dan lain sebagainya. Kita mulai melakukan hal-hal yang menurut kita itu menjadikan kita bertumbuh. Yang menurut kita bisa dipandang orang-orang yang bertumbuh dalam rohani. Dan menurut kita dipandang orang-orang bisa menghasilkan buah. Padahal saya mau katakan sehebat-hebatnya kita nggak akan bisa bertumbuh, nggak bisa berbuah tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita memiliki hidup yang bertumbuh? Yang pertama yaitu dimulai dengan kehidupan. Tadi saya sudah singgung Bapak Saudara, kalau tidak hidup tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Ya, saya mau katakan kalau mau berbuah pun buahnya palsu. Maksudnya palsu itu artinya bukan benar-benar buah. Hanya terlihat casing dari luar, bukan dari dalam, Bapak Saudara. Kalau kita mau lihat bunga ini, Bapak Saudara ya, kelihatannya asli ya. Kalau dari jauh nggak kelihatan asli. Tapi saya mau tanya, apakah bunga-bunga ini bertumbuh, Bapak Saudara? Enggak ya, jelas, sangat jelas tidak bertumbuh. Tanaman-tanaman yang terlihat bagus dari luar ternyata palsu, tidak hidup Bapak Saudara. Tapi justru kadangkala sesuatu yang hidup terlihat buruk, layu, warnanya coklat. Kadangkala ya karena kena hama atau kurang diairi, kurang dipupuki dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang Kristen percaya, kita kadangkala lupa bahwa sesuatu yang hidup itu juga bisa layu. Ya. Kadangkala kita menaruh standar tinggi. Kita lupa kadangkala mungkin mereka masih dalam kecambah. Orang-orang tertentu masih kecambah, masih baru bertumbuh. Ya. Kita mulai menghakimi, wah belum punya buah roh.
Ya, kita mulai takut tuh. Saya kok masih melakukan 7 rasa dalam satu buah, bukan 9 rasa. Ya, 9 buah roh, 1 buah roh ada 9 rasa ya saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, pemarah, gak punya buah roh seperti itu ya. Wah, gak sabaran orang, belum punya buah roh. Kita seringkali menghakimi dari luar, tapi tidak mengerti bahwa konsep hidup, ya konsep kehidupan itu dimulai, kita nggak tahu, mungkin dari kecambah, mungkin baru biji, baru meletek, saudara, baru mati dalam tanah, baru mengeluarkan kecambah yang mungkin nggak kelihatan buat orang. Mungkin ada juga yang sudah rimbun, belum berbuah, Pak Saudara. Atau ada yang kekeringan rohani, belum pernah, udah lama nggak dipupuki dengan firman Tuhan, nggak diserami dengan air yang menyejukkan, yang membuat mereka bertumbuh sehingga layu, Pak Saudara. Sehingga orang percaya, orang Kristen seharusnya tidak memulai segala sesuatu dengan penghakiman. Oh iya, oh ini, oh itu, oh ini belum tumbuh, dewasa, belum dewasa rohani ini loh, saya dewasa rohani. Tidak, saudara. Semua dimulai dengan kehidupan. Kalau kita baca di ayat yang ke-25, saya bacakan kembali buat Bapak Saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, Bapak Saudara. Manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Ini saya dalam konteks rohani ya, manusia kehidupan rohaninya hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus? Karena dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, Pak Saudara. Bahkan menghidupkan kehidupan rohani kita ketika kita sudah terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau kita lihat seorang Paulus yang bicara tentang ayat ini, yang menulis surat Galatia ini kepada jemaat di Galatia. Dia juga seorang yang dahulunya mati secara rohani, Pak Saudara. Mungkin saya boleh katakan ya, mungkin dia bisa lebih jahat daripada kita di tempat ini. Dia lebih ganas. Sehingga buah yang dihasilkan semata-mata hanya dosa. Dia orang yang taat Taurat, Bapak Saudara. Orang yang bisa melakukan Taurat dengan detail luar biasa, Pak Saudara. Tapi bagaimana kehidupannya? Buah dalam hidupnya. Dia membenci orang-orang Kristen. Dia berusaha membunuh orang-orang Kristen. Karena dianggap sesat waktu itu. Ya, berusaha untuk, gereja ditutup semua. Orang-orang komunitas-komunitas percaya. Ditarik, kalau bisa dicambuk dan disiksa dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk menghancurkan? Karena dia merasa diri yang paling benar, lalu dia merasa yang lain salah, lalu harus dihancurkan, harus dibunuh. Itu pemikiran Paulus, Pak Saudara. Kenapa? Meskipun dia baik, hukum Taurat dilakukan loh, luar biasa, Pak Saudara. Mengasihi Allah, mengasihi 600 berapa belas sekian gitu, Pak Saudara. Hukum Taurat. Tetek bengeknya ya, detail-detailnya luar biasa. Tapi bagaimana buah yang dihasilkan dalam hidupnya adalah kejahatan semata. Karena apa? Belum hidup oleh roh, Pak Saudara. Pembunuhan pengikut-pengikut Kristus dan hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika dia telah temu Yesus Kristus dia ketemu di Damsyik, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia terima Roh Kudus dalam hidupnya. Otomatis Roh Kudus mulai memimpin, Pak Saudara. Paulus, sekelas Paulus yang memahami kitab-kitab suci, dia hafal ya, karena calon Sanhedrin ada yang kalau sejarah bilang katanya ya, beberapa ahli bilang dia calon Sanhedrin, Pak Saudara. Calon pemimpin pemuka-pemuka agama Yahudi. Pinter kitab suci, Pak Saudara. Tapi bagaimana dia tetap belajar? Tuhan kirimkan hambanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan sebelum dia melayani. Dia masih buta, Pak Saudara. Tuhan izinkan buta. Supaya paham dirinya itu lemah tanpa Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan proses hidup kita. Ya, Tuhan mau
kasih sesuatu mungkin yang buruk bagi kita. Izinkan yang buruk terjadi dalam kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita mati dulu atas dosa-dosa kita. Kita hidup oleh Roh, Bapak Saudara. Kalau bulan Agustus, Bapak Saudara, bulan depan, kita akan mengadakan baptisan air kembali di minggu yang kedua. Ya, lalu ada pelajaran Alkitab mungkin minggu yang ketiga dan minggu yang keempat, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang belum dibaptis boleh ngikutin baptisan air. Nanti di situ dipelajarin lagi tentang keselamatan, tentang doktrin-doktrin dasar, Tritunggal, Allah yang tiga di dalam satu dan lain sebagainya, ya. Keselamatan yang seperti itu, Roh Kudus, Kristus, Bapa, lalu orang Kristen seperti apa dan lain sebagainya. Untuk bertumbuh dimulai dari kehidupan, Saudara. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang telah percaya. Dihidupkan oleh Roh akan menyadari ketika ada seorang yang dihidupkan oleh Roh akan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Yesus. Ayat 24 saya bacakan buat Bapak Saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga orang yang mulai dipimpin, sudah hidup nih Saudara, dimulai dengan kehidupan, dia akan mulai starting pointnya, ya. Kehidupannya akan menjadi milik Yesus. Dan dia akan menyalibkan daging. Menyalibkan daging itu enggak sak-deknya langsung tiba-tiba kita bisa menyalibkan setiap keinginan hawa nafsu daging kita, tidak. Dan itu tetap saja proses terus-menerus sampai kita mati, Saudara. Menyalibkan daging. Sehingga dimulai dengan kehidupan terlebih dahulu. Kalau Bapak Saudara masih kurang yakin, masih belum benar-benar yakin, oh saya sudah ada Roh Kudus belum ya? Saya sudah terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh belum ya? Berdoa. Minta. Urapan Roh Kudus itu turun sehingga Bapak Saudara bisa sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang sepinter apapun, semengerti logika apapun, Bapak Saudara, kalau belum Roh Kudus tercurah, menginsyafkan dia, mengurapi dia tidak akan pernah paham. Ya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang-orang dunia bisa mengatakan kita bodoh kalau kita sembah Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, wah, Allah, manusia kok disembah. Manusia kok dijadikan Tuhan. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pastor. Padahal konsepnya dibalik aja. Bukan manusia yang jadikan Tuhan. Kalau Allah jadi manusia sanggup, Pastor. Dia Allah yang maha luar biasa, maha kuasa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ketika kita terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, otomatis ya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia menginsyafkan kita. Lalu dimulai kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini pertumbuhannya pribadi lepas pribadi berbeda. Ya. Kalau yang sudah bertumbuh harus bisa paham yang masih baru bertumbuh. Kehidupan tiap pribadi beda pertumbuhannya, Pak Saudara. Sehingga ya kalau kita sudah hidup, Roh Kudus ada dalam hidup kita, Pak Saudara. Kehidupannya mulai berubah. Yang pertama, ya, ketika kita menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, Pak Saudara. Kata menyalibkan, kata dalam bahasa asli starau atau stauro. Kata menyalibkan ini merupakan metafora atau gambaran dari sikap seorang percaya yang meninggalkan cara hidup yang lama, kedagingan tidak lagi memerintah atas kita, Saudara. Ini satu deklarasi iman dalam baptisan. Kenapa kok baptisan itu ditenggelamkan dalam air keluar, ya? Itu metaforanya, gambarannya kita mati karena dosa. Dikuburkan bersama-sama Kristus. Dosa-dosa kita ditebus ya, dikuburkan ketika Yesus mati. Ya, lalu dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan, kuasa Roh Kudus. Manusia lama telah berlalu dan yang baru sudah datang, manusia baru.
Kita mulai hidup bertumbuh. Lalu yang kedua, barang siapa menjadi milik Kristus, ya, mereka menjadikan Kristus pemerintah yang berdaulat atas hidup orang-orang percaya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudusnya. Ya, ketika kita dihidupkan oleh Roh Kudus, otomatis yang berdaulat atas hidup kita itu bukan kita lagi, saudara, tapi Kristus. Banyak nggak dari kita ketika kita berdoa, kita memaksakan kehendak kita? Ya, hati-hati Pak Saudara. Berdoa memaksakan kehendak kita, bukan memohon. Beda ya, permohonan sama memaksa. Karena apa? Orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan hajar. Supaya menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Kalau kita lihat semua tokoh Alkitab, perjanjian lama saja. Abraham, Yusuf, Ishak, Yakub. Ya, banyak lagi Daud. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang dikasihi. Tuhan hajar habis-habisan, saudara. Maksudnya apa? Diproses. Supaya timbul seperti emas, Ayub. Yusuf itu prosesnya nggak main-main. Dari umur berapa? 17 tahun ya dia masuk ke sumur. Sampai umur berapa? Sekitar 37 mungkin ya atau 40-an, nggak tahu. Ya. Perkiraannya seperti itu. Dia baru diangkat sama Tuhan. Prosesnya jadi luar biasa, bisa mimpin negara 7 tahun kelaparan tidak apa-apa, saudara. Bayangkan 7 tahun kelaparan, dahsyat, tandus, nggak ada. Bagaimana dia bisa mengatur 7 tahun sebelumnya? Menimbun segala sesuatu. Kelimpahan 7 tahun, saudara. Tapi 7 tahun berikutnya kelaparan dia bisa survive. Bangsa-bangsa datang, mau jadi budak untuk terima makanan, saudara. Lewat Yusuf, Israel bisa ada, Israel bisa keluar, saudara. Kalau nggak ada Yusuf, karena apa? Bukan karena Yusuf, saudara. Karena Allah yang merancangkan segala sesuatu berdaulat atas hidupnya, memilih dia. Mungkin mau yang dipakai yang lain bisa, saudara. Suka-suka Tuhan dalam memilih. Karena dia yang berdaulat, dia Allah. Sama seperti itu ketika kita memohon doa. Sekali-sekali ya. Jangan sampai kita paksakan kehendak kita. Kadang-kala Tuhan mau berbuat lebih daripada apa yang kita doakan. Tapi lewat proses yang panjang. Sehingga poin yang kedua. Ketika kita, Bapak Saudara, ingin memiliki hidup yang bertumbuh. Poin yang kedua, kita harus rela diproses. Galatia 5 ayat 16 sampai 18 saya bacakan buat Bapak Saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Saudara. Kadangkala seperti ini, Bapak Saudara. Hidup kita kepingin melakukan ini, tapi nggak bisa. Kita kepingin melakukan kebenaran, Bapak Saudara. Tapi daging kita nggak bisa melakukannya. Ini mulai tanda-tanda kita bertumbuh, Bapak Saudara. Kita bertumbuh. Kita mulai menyalipkan daging, Bapak Saudara. Di situ kita mulai diproses. Tapi rela nggak kita diproses? Mau lari dari proses atau mau menghadapi? Penyalipan daging itu nggak enak, Bapak Saudara. Tidak enak. Bukan sesuatu yang enak, tiba-tiba berubah. Enggak. Proses sangat panjang, Bapak Saudara. Abraham diproses begitu rupa. Bisa jadi bapak orang beriman. Bukan karena kuat gagahnya. Tuhan pilih, Tuhan proses. Bapak Saudara. Tuhan tidak hanya milih kita lalu kita dapat keselamatan. Lalu kita diberkati. Lalu kita jadi orang yang enak, sejahtera, nyaman gitu ya. Tidak. Tuhan tidak menjanjikan jalan selalu rata. Ya, langit selalu biru, rasanya indah, terus tidak, Bapak Saudara. Tuhan kasih proses. Ketika dia memilih kita
Dia mau jadikan kita berharga. Dia ambil kita dari lumpur dosa, lalu dia tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan berlumpur. Dia mau membersihkan kita, dipoles, dibakar kalau emas itu, Bapak Saudara, supaya murni, berharga. Sehingga apa? Kita bisa jadi alat kemuliaannya. Ya. Kita lihat bangsa Israel menghadapi begitu banyak permasalahan. Baru keluar dari Mesir. Ya, 10 tulah dijatuhkan buat Mesir. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan, mujizatnya. Baru keluar, ngadepi Laut Kolsom, mau balik dia, Bapak Saudara. Bangsa Israel mau balik ke tanah Mesir. Wah, di Mesir ada bawang bombay, ada bawang prei dan lain sebagainya, daging. Di sini kelaparan mana? Minta mana? Bersungut-sungut terus. Bagaimana kehidupan bangsa Israel? Diproses terus, Bapak Saudara. Supaya keinginan daging ini, Bapak Saudara, tidak menjadikan kita binasa. Kok beberapa hari yang lalu juga kita ngobrol di kaum pria sangat terbuka tentang keinginan daging khususnya para pria. Apa yang menjadi kekurangan kita obrolkan di situ. Dan kita mulai percaya, oh iya, ini loh pentingnya juru selamat. Karena tidak ada satupun dari kita pria-pria yang bisa mengatasi permasalahan ini. Kalau mau tahu ceritanya bisa datang ke kaum pria ya, pria-pria hari Selasa. Amin. Yang pria boleh datang hari Selasa jam 6:30 malam, Bapak Saudara. Kita terbuka di sana ya, sangat terbuka dan mau diproses bersama-sama, mencintai firman, memahami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan para pria-pria, pemimpin-pemimpin dalam keluarga. Ya, rela diproses. Tidak ada tempat yang netral. Ketika kita bersama Roh Kudus, kehidupan kita tidak ada lagi tempat abu-abu. Kalau Bapak Yosef kemarin ngomong, tidak ada jalan tengah lagi. Antara daging atau roh, kita pilih. Ya, kita pilih. Tapi kalau dibayangkan sebagai derajat, Pak Saudara, kalau kita diproses itu mungkin ada yang cepat. Tapi ada juga yang diproses perlahan. Jadi setiap orang percaya itu bahu-membahu ya, untuk sama-sama bertumbuh bersama. Bukan malah menjatuhkan dengan kata-kata yang pedas, oh belum bertumbuh, oh masih anak-anak dalam roh gitu ya. Yang paling rohani itu ngomongnya menjatuhkan yang lain. Tidak, kita sama-sama. Enggak apa-apa. Kadangkala itu ya, kita memaklumi. Bukan memaklumi dosanya ya Bapak Saudara. Sekali lagi tidak ada pemakluman dalam dosa. Harus didisiplin betul, dikasih tahu betul. Tetapi kadangkala kita maklum dalam prosesnya, pertumbuhannya. Ketika beberapa orang yang mungkin baru bertumbuh, kita bisa memaklumi dalam prosesnya. Kita sama-sama, malah kita angkat, kita gendong, kita rangkul Bapak Saudara. Untuk bertumbuh bersama, berproses bersama. Hidup yang bertumbuh untuk menuju apa? Buah. Untuk menghasilkan buah yang minggu depan saya akan sampaikan. Ya, dengan judul 9 rasa dalam satu buah. Kita dipimpin, ya. Istilah dipimpin ini Bapak Saudara adalah istilah hukum untuk menggambarkan seorang dalam kondisi yang ditahan, Bapak Saudara. Seorang tahanan. Ya, seorang tahanan berada di bawah otoritas orang lain dan tidak punya hak apapun. Kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta di depan di mimbar, bukan pengerja para full timer. Tidak hanya itu. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang rela diproses Tuhan. Ya, seorang tahanan berada di bawah otoritas orang lain dan tidak punya hak apapun. Di dalam kedaulatan Allah, Bapak Saudara. Ketika kita menjadi milik Kristus, ya, otoritas bukan dalam hidup kita lagi, tetapi dalam kehendaknya Dia. Bukan lagi kita, tapi yang kita perlu belajar, tidak ada buah yang tumbuh dalam semalam. Tidak ada buah yang tumbuh dalam semalam. Demikian juga tidak ada orang percaya yang dapat berbuah dengan sempurna dalam waktu satu malam.
Kalau mungkin suami, bapak, saudara masih pemarah. Pemarah ya. Bawa dalam doa bersama-sama. Bukan menghakimi. Bersama-sama rela diproses untuk tidak jadi pemarah. Istri yang mungkin tidak penyabar. Suami doakan. Sama-sama kita proses, berjalan bersama-sama, ngobrol. Ya, keluarga bukan suami istri bukan bicara tentang seks semata. Tapi setelah itu ada komunikasi. Saya biasakan dengan istri. Malam selalu ada komunikasi, ngobrol. Semalaman ini Koko salah apa biasanya ya? Marah, ini tadi gini-gini loh. Maksud saya nggak gitu. Ternyata salah paham Mbak Saudara. Komunikasi, diproses. Mungkin yang satu diproses untuk menjadi yang kurang ini rasanya, rasa kurang sabarnya. Yang sini pemarahnya, penguasaan dirinya. Macam-macam Mbak Saudara. Supaya rela diproses. Dan dia ya akan mengizinkan kita masuk di dalam pelbagai ujian. Ujian untuk apa? Untuk mengembangkan dan menyempurnakan buah di dalam diri kita. Jadi jangan mencoba untuk memperpendek waktu proses, Pak Saudara. Ya kita tentunya kepingin prosesnya pendek, Pak Saudara. Kepingin pastilah. Kita tetap berdoa, Tuhan selesaikan masalah saya. Tapi kadangkala masalah dalam hidup kita Tuhan izinkan untuk kita proses. Diproses. Dan setiap orang percaya diproses terus menerus. Sampai nanti kita mati, ya disempurnakan, kita serupa dengan Kristus, gambaran yang sempurna itu. Rela diproses. Jadi kita harus mengizinkan Roh Kudus membimbing kita. Ia akan mengarahkan kita masuk dalam proses pertumbuhan dan buah. Yang kita perlu punya adalah rela. Rela. Tidak mau lari dari proses, tidak mau cari jalan pintas. Jalan pintas bisa kita buat, bisa. Bapak Abraham sama Ibu Sarah dikasih anak perjanjian Ishak, tapi mau cepet-cepet Mbak Sarah. Wah mungkin kalau kita ngambil gundi ini ya, jadikan istrimu. Anak itu mungkin jadi anak perjanjian, padahal udah jelas-jelas anak perjanjian itu dari Sarah. Tapi gitu ya, karena kepingin cepet-cepet Mbak Sarah. Prosesnya kepingin dipercepat. Akhirnya jadi masalah yang besar sampai sekarang Mbak Sarah. Ya. Keturunan Ishak dan Ismail kontok-kontokan sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang, Mbak Saudara. Karena apa? Tidak rela diproses, keburu-buru, kesusu kalau bahasa Jawa ya, kesusu. Prosesnya. Hidup kita bukan seperti mie instan, tetapi seperti tumbuhan yang berbuah, bertumbuh, proses, rela diproses. Proses pertumbuhan berlangsung seumur hidup, tetapi proses berarti ada arah yang jelas dalam pertumbuhan. Ya, prosesnya seumur hidup, tetapi ketika ada proses, berarti ada arah yang jelas dalam pertumbuhan. Jelas kita mengarah, bertumbuh. Apa yang kita mau gulkan, buah roh. Ya, apa yang mau kita gulkan, serupa dengan gambarnya, serupa dengan Kristus. Pengenalan akan Dia. Mengerti kehendaknya, itu proses. Tidak terjadi satu malam. Murid-murid saja, rasul-rasul. Bersama Yesus diajar 3,5 tahun. Ketika Yesus mati masih balik ke pekerjaan yang lama. Balik lagi, karena prosesnya panjang. Perjanjian lama lebih panjang lagi, panjang-panjang ya. Kalau kita baca perjanjian lama, bisa 20 tahun, 40 tahun, berapa tahun gitu ya. Wah. Tapi saya mau katakan semua orang percaya prosesnya lama, seumur hidup. Tetapi ketika ada proses berarti ada tujuan. Ya, jangan takut, ada harapan Mbak Saudara. Ada pengharapan. Semuanya punya pengharapan. Pengharapannya tidak biasa-biasa. Pengharapannya pasti.
Pengharapannya pasti. Kemarin ngobrol dengan Ko Ian, Bapak Saudara, di China. WhatsApp video call gitu, ngobrol banyak hal. Tiba-tiba ada satu pembicaraan, saya lupa kok bisa sampai situ ya. Tapi pembicaranya tentang pengharapan. Di China kan tidak ada Tuhan-Tuhanan ya, komunis dan lain sebagainya. Mereka banyak yang tidak lulus sekolah atau nilainya jelek, bunuh diri. Ya, kalau nggak dapat pekerjaan atau apa, bagaimana nggak bisa bekerja, bunuh diri. Dia katakan beda sama umat bertuhan di Indonesia. Nggak punya apa-apa, masih bisa hidup, senang katanya kayak gitu ya. Kok bisa? Kenapa? Ada pengharapan. Pengharapannya nggak pasti, di luar Kristus aja masih bisa. Apalagi kita yang pengharapannya pasti. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Kalau kemarin beberapa waktu lalu kita dengarkan firman Tuhan tentang persekot surga. Kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memimpin. Pengharapan kita pasti, Saudara. Jadi jangan takut. Melayani Tuhan, oke, diproses. Ya. Tuhan mau melayani kita, keluarga dilayani. Ada keluarga yang broken home. Kita mau merubah diri, masuk dalam keluarga supaya diproses. Oke, Tuhan, karena ada pengharapan. Gagal atau tidak gagal, ujung-ujungnya kita berhasil kok, Saudara. Ketika kita mati, kita disempurnakan. Jadi jangan takut gagal, tapi juga jangan sengaja untuk gagal. Ya, karena kita mencintai Dia. Dia yang suci, ya, benci sama kekotoran dosa. Sehingga kita tidak melakukan dosa bukan karena kita takut, tapi karena kita mengasihi Dia. Rela diproses, bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Buah yang 9 rasa itu, Bapak Saudara. Ada perumpamaan buah lain ya, di ayat yang lain, bukan di ayat ini. Tentang jiwa-jiwa dimenangkan karena melihat, merasakan buah kita. Jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Ya, mereka bisa terima Yesus karena rasa kita, buah kita, Saudara. Ya, mulai dari bertumbuh dulu. Minta Roh Kudus pimpin untuk bertumbuh. Kok pada waktunya menghasilkan buah, berbuah, bertumbuh lagi, berbuah. Ya. Tapi jangan lupa di poin yang terakhir. Bagaimana kita memiliki hidup yang bertumbuh. Ini yang paling penting, Bapak Saudara. Saya taruh terakhir untuk menjadi kekuatan kita yang paling terakhir. Untuk bertumbuh memerlukan kasih karunia-Nya Dia. Galatia 5 ayat 18 dan 25. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus menginjafkan kita. Karena apa? Tuhan sudah memilih kita sejak semula. Dia sudah memilih kita. Ini adalah kasih karunia, privilege, keuntungan kita. Jangan sia-siakan, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan juga kita jadi sombong, karena kasih karunia bukan karena perbuatan kita. Jangan kita juga minder, karena kasih karunia ini berharga, Bapak Saudara. Berharga. Kalau tiap minggu mungkin kita sudah mendengarkan tentang keselamatan, Injil ya. Tuhan sudah mati, gantikan dosa kita. Meskipun tiap minggu kita dengarkan, jangan anggap enteng, jangan anggap biasa karya keselamatan Yesus Kristus. Kenapa kok tiap minggu diisi khotbahnya tentang Injil keselamatan, kematian Kristus, supaya kita diingatkan, karena manusia itu sering kali lupa. Siapa kita ini? Orang berdosa. Kalau sudah lupa, saya sudah kudus, lebih tinggi, lebih rohani dari yang lain, mulai menjatuhkan, mulai menjelekkan. Tapi kalau diingatkan terus tentang Injil, keberdosaan kita, Allah yang penuh kasih turun ke dunia, siapakah kita, Dia mau menyelamatkan kita.
Dia mau mati jadi hamba, ya, untuk memberikan teladan buat kita. Dia bangkit kalahkan maut, sediakan tempat buat kita. Tidak membiarkan kita sendiri, memberikan penolong. Untuk siapa? Untuk kita. Hidupnya didedikasikan. Untuk kita, untuk kita, untuk kita. Mulai dari semula, untuk kita, untuk kita, untuk kita. Kasih karunia. Apakah kita mau hidupnya seperti Tuhan? Kita lakukan hidup kita semuanya, keluarga, usaha, ya, hidup, berteman, bersosialisasi. Kita tujukan untuk dia, untuk dia, untuk dia. Karena dia sudah melakukan untuk kita, untuk kita, untuk kita. Dan dia melakukannya tulus, saudara. Tidak berharap, ya, kita melakukan kembali kepada dia. Tulus. Orang yang tulus itu biasanya tidak mengharapkan imbalan. Orang yang tulus itu mencintai apa adanya. Kalau misalnya, saya sudah memberi, saya sudah mengasihi suami saya atau istri saya, tapi istri saya nggak mengasihi saya balik, ya wes ben, gitu ya. Itu nggak tulus. Karena apa? Kasih Kristus. Kasih karunia-Nya dia datang buat kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah mengasihi dia lalu dia mengasihi kita balik, tidak. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sangat diperlukan kasih karunia. Buah yang dihasilkan adalah hasil dari kedekatan dengan Roh Kudus, bukan etika humanistik belaka. Bukan sekedar bunga-bunga palsu yang tidak bisa bertumbuh. Tetapi bunga yang indah. Pertumbuhannya nyata, hidup Bapak Saudara. Masalah yang timbul di dalam Galatia. Kenapa Paulus ngomong hal-hal ini dengan banyak panjangnya Bapak Saudara? Karena adanya guru-guru palsu yang telah menyesatkan orang-orang percaya di Galatia. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka dapat dibuat lebih benar dan dapat diterima di hadapan Allah atas dasar hukum Musa. Jangan berpikir kita melakukan kebaikan, kebenaran dan lain sebagainya untuk kita menjadi lebih benar di hadapannya Dia. Kita melayani Tuhan 1 kali 24 jam, kita lebih benar di hadapan Tuhan. Bukan Bapak Saudara. Ini yang diajarkan guru-guru palsu di Galatia. Menanamkan kembali hukum Taurat. Ya. Peraturan. Bukan berarti kita gak suka peraturan. Wah bebal, enggak. Motivasi untuk melakukannya. Kita melakukan perintah Tuhan, hukum Taurat, hukum Musa dan sebagainya. Karena kita mengasihi dia, karena dia kudus. Ya, tapi bukan sebaliknya kita melakukannya untuk memperoleh keselamatan, bukan. Untuk memperoleh perkenanannya Tuhan, bukan. Dia sudah memperkenan kita ketika kita berdosa. Dia membenarkan kita. Tapi tidak hanya membenarkan, tapi yang poin 2 tadi, dia juga memberikan proses bersamaan dengan pembenaran itu. Sehingga tidak ada orang yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan saya pasti ya tidak hilang. Wah, saya bebas melakukan ini, melakukan itu, dosa ini, dosa itu. Tidak. Karena pembenaran, keselamatan yang Tuhan berikan itu komplit bersamaan dengan proses, bersamaan dengan kekudusan, bersamaan dengan Roh Kudus, bersamaan dengan jalannya hidup kita untuk diproses menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Kasih karunia itu sebabnya Paulus menasehati supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan lama lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat yang pertama. Paulus menekankan kasih karunia penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya di Galatia mulai mengukur. Ketika mereka mendengarkan ajaran-ajaran guru-guru palsu, orang percaya di Galatia mulai mengukur spiritualitas mereka dengan usaha mereka sendiri. Pendekatan legalistik mereka membuat mereka hakim atas orang lain.
pendekatan moral-moral mereka, etika-etika mereka, menjadikan mereka hakim atas orang lain. Spiritualitas mereka menganggap mereka lebih tinggi daripada orang lain. Untuk itu kita memerlukan kasih karunia. Supaya kita tetap humble, tetap rendah hati. Tetap tahu Injil. Kok kita itu siapa? Dan kita dipanggil untuk apa? Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk menjadi saksi untuk orang lain. Menjadi penolong, menjadi sama-sama merangkul membangun gereja Tuhan. Kalau saya berulang kali ngomong gereja itu bicara tentang membangun satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan, bukan menuduh, bukan menakar, bukan melihat standar. Makanya ada satu slogan saya suka, gereja bukan untuk orang suci, gereja untuk orang berdosa. Hingga kita tidak bisa busungkan dada keluar gereja. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang dibenarkan Tuhan. Tidak. Kita tetap humble. Karena kita tahu kasih karunia-Nya Tuhan yang bekerja atas kita. Bukan kita yang berusaha untuk menerima kasih karunia. Bapak Saudara, pertumbuhan ini mustahil. Ya, ketika itu hasil dari kita sendiri, Bapak Saudara. Karena Allah lah yang memulai kehidupan di dalam diri kita. Maka pertumbuhan kita bergantung pada kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, sudahkah atau apakah saudara sudah memiliki hidup yang bergantung pada Allah? Sudahkah kita memiliki hidup yang bertumbuh? Semuanya hanya dapat terjadi jika saudara tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Sudahkah Bapak Saudara menempel dalam pokok anggur yang benar? Yesus itu, Injil. Dengan apa kita tahu kehendaknya Dia? Baca firman Tuhan tiap hari, berdoa, memiliki waktu khusus dengan Dia. Berusaha untuk bersaksi. Kemarin ada seorang kaum pria yang bersaksi bahwa dia, puji Tuhan, bisa ngobrol sama orang yang belum percaya. Dia tidak ada niatan untuk bersaksi, tapi Roh Kudus pimpin untuk bersaksi. Dan terima Yesus, puji Tuhan, malaikat Tuhan bersorak, Bapak Saudara. Saya juga diberkati dari kesaksian beliau. Sudahkah kita bertumbuh? Dan fokus hidup kita adalah Allah. Kalau Bapak Yosef ngomongnya lebih ekstrim ya. Di hidup, di pemuda ngomongnya. Hidup kita pekerjaan sekarang adalah sekendari bisnis. Bisnis kedua, bisnis yang utama adalah kerajaan Allah. Bisnis ya salah bahasanya, bisnis itu seolah-olah jelek keuntungannya, bukan. Tapi fokus utama kita adalah kerajaan Allah. Di bumi kita melakukan pekerjaan untuk kehidupan, makan, kecukupan dan lain sebagainya, masa depan dan lain sebagainya itu penting. Tapi bukan jadi yang utama, karena kerajaan Allah lah yang jadi keutamaan kita. Beberapa minggu ke depan mungkin saya akan jelaskan kembali tentang mahkota. Kehidupan tentang upah dari apa yang kita kerjakan untuk bersaksi, menggembala dan lain sebagainya. Ini mungkin beberapa minggu depan. Tapi minggu depan Bapak Saudara tetap hadir. Karena saya akan khotbah series ya. Hari ini sama minggu depan itu berkelanjutan. Sebenarnya satu khotbah Bapak Saudara. Tapi saya pisah jadi 2 khotbah karena terlalu panjang. Karena ada perjamuan suci juga. Jadi minggu depan Bapak Saudara tetap hadir. Itu memerlukan kasih karunia. Tetap dalam komunitas Tuhan. Ya sekarang sudah ada kaum pria, sudah ada kaum wanita baru minggu lalu ya. Senang sekali saya melihat cukup banyak wanita-wanita yang datang untuk berkomunitas, untuk bertumbuh bersama-sama. Pemuda. Kedepannya ada keluarga muda nanti. Doakan Bapak Saudara untuk jalannya komunitas di dalam gereja ini. Supaya kita sama-sama bertumbuh bersama. Kedepannya lagi mungkin ada komsel. Gak ada yang tahu ya Bapak Saudara. Doakan untuk kita sama-sama bertumbuh dan menghasilkan buah bersama-sama di dalam komunitas orang percaya. Karena Tuhan sudah melakukan untuk kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Melekatlah kepada pokok anggur yang benar. Relakan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Taatilah setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena itu adalah kesempatan terbaik kita untuk lebih mengenal Allah. Untuk lebih bertumbuh. Untuk lebih berbuah lagi bagi Allah. Karena Allah lah sumber segala sesuatu. Karena Allah lah yang layak satu-satunya dipuji, disembah, dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.